Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi di channel kita Ferry The Prince. Buat kawan-kawan semua yang telah subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga dilimpahi berkah. Dan yang belum subscribe, agar subscribe karena gratis kok ya. Nah kawan-kawan, sekarang kita mau coba berbagi ilmu dasar tentang listrik, yaitu rangkaian start delta. Kenapa ada rangkaian start delta? Itu karena motornya menggunakan kabel power. Inputnya ada 6 kabel. Dia satu start, baru setelah start baru masuk ke delta gitu loh. Nah, sebelum kita merangkai panel start delta, kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama itu ada breaker ya, atau novice breaker. Ini ada terminal 0. Ini cara simpel ya kawan-kawan ya, hanya untuk kita berbagi ilmu saja, walaupun sembraut ya. Ini hanya untuk belajar. Nah, kita lanjutin, ada untuk netral atau kabel 0. Kemudian ada MCB atau singkatan dari miniatur circuit breaker, yang satu pasa untuk kontrol pilot lamp. Ada timer, yang dipakai timernya itu adalah untuk second atau detik. Nah, ini dia kawan-kawannya, ada nampak ya, ada tulisan second ya, nampak ya, silau ya. Ini second detik, timer. Kemudian ada kontaktor utama, kontaktor delta, dan kontaktor start. Nah, kalau overload, overload. Setelah bahan-bahan tersedia, kita baut semua. Kita akan pembautan, baut. Ada rel MCB ya kawan-kawannya, rel MCB untuk melengketkan, timer netralnya atau 0, dan untuk melengketkan rel MCB. Kemudian konektornya dibaut ya, kawan-kawannya, dibaut. Nah, sekarang kita coba cara simple merangkai panel start delta. Yang paling utamanya adalah kontrol pasanya. Kalau yang ini kawan-kawan, ini hanya untuk kontrol RST aja ya, RST biasalah ya. Ini RST juga untuk pilot lamp lah ya, pilot lamp RST. Nah, yang satu lagi ini kita couple untuk rangkaian kontrol, untuk mengamankan timer dan seluruh koil ya, koil kontaktor ya. Nah, setelah masuk, kita coba yang pertama-tama itu kita rangkai kabel powernya. Yang pertama kita alihkan dia input dari sini kawan-kawannya, input. Output ke sini, outputnya kita connect ke ini dia, ini NO, auxiliary dari kontaktor, yaitu NO. Kalau merek Mitsubishi dia di bawah dia kawan-kawannya, yang NO. Kalau yang atas itu NC ya kawan. Kita masuk ke kontrol NO. Dari NO kita connect ke timer ya kawan-kawannya. Timer ini kakinya nomor 2. Di sini kita memakai pasa masuk nomor 2. Kawan-kawan boleh juga nomor 7, nggak masalah, timbal balik, karena ini
untuk power input karena dia AC ya, untuk power input timer. Tapi kita rembak ini ke nomor 2. Makanya nomor 2 dia dikoppel ke nomor samping nomor 2 dia nomor 1 ya kawan-kawannya. Nggak nampak jelas ya kawannya, tapi kita bisa lihat dari sini kok, dari urutan nomornya kok. Ya, dari urutan nomor di timernya kawan-kawan bisa lihat sendiri nanti kok siapanya di urutan nomornya ya, di timernya. Nah, kemudian keluarannya yang dari nomor 3 ini, kalau dari sini kita lihat, kalau dia dari 1 dia langsung NC ke nomor 4. Nah, artinya on dia langsung. Pada saat start on, kita masuk ke NC untuk kontaktor delta ya. Dari NC kontaktor delta kita masuk ke coil kontaktor start. Ini kontaktor start kawan. Nah, kalau yang nomor 3 ini merupakan NO dari nomor 2. NO setelah timer bekerja sekian detik tak, nah, maka powernya pindah ke sini. Kita masukkan ke sini ya kawan, ke NC kontaktor start. Nah, dari NC ya kawan-kawannya di atas ya, yang atas ini NC, yang bawah itu NO. Dari NC kontaktor start kita masuk ke coil, ini dia coil kontaktor delta. Nah, kenapa dia dibuat begini kawan, dia NC atas? Jadi apabila ini hidup, ini tidak akan hidup, atau ini terputus. Nah, apabila ini hidup, makanya terputus karena dia NC. Dia hidup, maka NC dia kalau untuk startnya putus gitu loh. Oke. Nah, terus dari situ kita ikuti power yang tadi lagi, yang dari pasanya kawan-kawannya, yang kopel yang tadi ini kan sudah masuk tadi. Ini udah kita ikuti jalurnya, jalur yang ini. Sekarang kita ikuti jalur yang ini. Nah, ini dia kemana kawan? Nah, kita masukkan ke NC kontaktor utama. Kenapa ini pasanya di kontaktor utama? Karena tunggu start dia kontaktor utama, baru bekerja yang lain-lain seperti timer. Sudah masuk power dari sini, bekerja timer, hidup kontaktor start, baru hidup kontaktor delta apabila udah pindah dari timernya ya. Nah, dari sini dia untuk menghidupkan apa? Nah, apabila dia sudah on, tekan push button, dia masuk ke powernya, ke power off ya kawan-kawannya. Ini kawan-kawannya, dari NO kontaktor utama, maka dia dimasukkan ke NC nya push button merah ya kawan-kawannya. Ya, ke NC nya ini dia kawan nih. Nah, dari NC nya ini dia dikoppel ke push button NO. Nah, ya, itu ke push button NO. Ini nanti dulu kita bahas ya kawan-kawan. Ini tentang, karena pilot lamp-nya ada lampunya, ini untuk power nanti kita baca. Dari NO push button hijau atau push button NO, dia dikoppel ke, langsung masuk kepada, nah, jumper dia sama power yang tadi kawan-kawan, yang pertama tadi ya. Dia dikoppel dia untuk pemancingnya.
Nah, untuk yang satu lagi tadi, yang dari NC, nah dia larinya ke, nih kita urut ya kawan-kawan ya. Dia masuk power ke overload nomor 95 ya. Oh, nomor 96, 95 96 tidak masalah, karena fungsinya di situ dia apabila beban sudah maksimal atau motor sudah bekerja maksimal melebihi dari beban ampere, maka dia trip putus. Nah, dari overload itu, dari yang 96 tadi kita masuk 95, terus dia masuk ke koil yang kontaktor utama ya kawan-kawan ya. Itulah untuk rangkaian kontrol pasanya. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian kontrol netralnya kawan-kawan ya. Kalau netralnya simpel kok, tinggal kopel-kopel aja kok. Nih, dari netral kita masuk kopel ke timer, nih masuk ke timer ke nomor 7 kawan-kawan ya, jangan salah ya, 7. Dari 7 kita kopel ke koil utama, kontaktor utama. Setelah kopel koil kontaktor utama, kita kopel kontaktor nomor kontaktor 3 atau kontaktor delta, kopel lagi ke kontaktor start. Nah, simpel ya kawan-kawan ya. Untuk pilot lem tersendiri itu kita tarik nol sendiri lagi kawan-kawan ya, kita kopel lagi dia. Kalau untuk pilot lemnya sendiri udah gampang lah kawan-kawan ya. Kalau nolnya di jumper aja kok, jumper ke koilnya. Kalau apinya sini dia dari kontrol ini. Oke kawan-kawan ya, demikianlah sekilas tentang kontrol start delta yang kita buat kawan-kawan ya. Apabila masih kurang jelas silakan bertanya, tidak masalah kok ya, kawan-kawan. Silakan tinggalkan komen di kolom chat. Apabila kurang mengerti, kurang paham, kita boleh berbagi ilmu, silakan bertanya, kita akan jawab kok. Kawan-kawannya jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kawan-kawan. Apabila ada komentar, kritik maupun saran, silakan dibuat kolom chat ya kawan-kawannya. Terima kasih buat semuanya, salam sehat, sampai jumpa.